Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah mengizinkan saya dan teman-teman untuk mendengarkan kultum pada sore hari ini. Tak lupa surat salam kita kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah membawa kita dari zaman yang gelap ke zaman yang terang benderang hari ini. Kalau kita membicarakan soal puasa di tengah COVID seperti ini ya, berarti kita harus membicarakan tentang COVID dulu ya. Nah, di awal 2020 COVID muncul dan menjadi momok yang sangat memberikan perhatian yang lebih kepada pandemi hari ini gitu. Pemerintah kita sebenarnya sudah melihat tanda-tanda akan adanya persebaran virus ini. Namun sekali lagi kita sebagai warga negara dan pemerintah tidak melihat itu sebagai salah satu tanda yang besar. Makanya di awal persebaran COVID di negeri ini justru kita tidak memberikan pencegahan yang baik gitu. Nah, ini sebenarnya kalau kita bicara soal COVID, kita tentu tahu ya kisah Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah SAW, saya lupa namanya ya. Di suatu kota itu terjadi wabah penyakit kulit. Nah, di sini ketika Rasulullah SAW mendengarkan berita tersebut, Rasulullah terus mengirim surat kepada sahabat tersebut untuk tidak kembali ke kota Mekah gitu, agar supaya penyakit menular tersebut tidak menular ke Mekah gitu. Nah, kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini ya, dimana ketika pemerintah pertama kali melihat virus ini tidak mengindahkan adanya peringatan itu, sehingga masih terjadi kerumunan dan lain-lain. Nah, sampai pada kita melihat bahwa tidak adanya ketegasan juga ketika kita melihat lockdown dan PSBB gitu. Nah, di sini kita perlu tahu bahwa di masa Rasulullah kita tidak bisa langsung memakai contoh kasus tersebut di zaman hari ini, karena zaman hari ini teknologinya sudah cukup canggih gitu. Dan kita perlu tahu bagaimana menyikapi ini gitu. Saya kira pemerintah sudah tepat melihat hari-hari ini virus ini ya dengan PSBB dan banyak pertimbangan yang terjadi gitu. Nah, sekarang justru kalau kita lihat COVID, kita mesti lihat apakah ini bencana disebabkan oleh kita atau bencana disebabkan oleh alam gitu. Nah, kalau dilihat secara spesifik, COVID sendiri ada bencana non alam. Namun kita tidak tahu ya apakah ini rekayasa manusia atau bukan. Nah, kita perlu tahu bahwa COVID-19 adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan peringatan kepada kita bahwa kita perlu melihat dunia ini secara baik gitu. Disebutkan di surat Ar-Rum ayat 41 itu telah terjadi kerusakan di darat dan di laut, dan Allah Subhanahu wa taala itu menimpakan bencana kepada kita, sehingga itu memperingatkan kita dan membawa kita ke jalan yang benar gitu. Nah, ini kita harus melihat tanda-tanda tersebut, dan kita harus membaca peluang dan harus membaca jalan keluar gitu. Nah, kita berbicara soal puasa, dan puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa sebagaimana orang terdahulu ya,
dan membawa kita ke jalan yang takwa gitu. Kita mesti lihat ini tidak sesempit kita melihat takwa secara individual, tapi kita bisa melihat ini takwa secara kolektif gitu, secara ibadah sosial gitu. Karena COVID-19 sendiri menghendaki kita untuk beribadah secara sosial, membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan gitu. Karena COVID-19 sendiri membawa dampak yang sangat besar kepada pekerjaan, kepada makanan, kepada sumber ekonomi yang sangat vital di masyarakat. Saya kira kami UIN dalam melihat Ramadan kali ini juga melihat apa yang terjadi di masyarakat gitu. Makanya kami UIN dalam bulan Ramadan ini akan melakukan program kerja, yaitu bagi-bagi makan sahur dan bagi-bagi buka puasa bersama gitu. Nah, ini saya kira sebagai ladang amal ibadah sosial kita sebagai kader kami dan sebagai muslim sejati gitu, di mana kita memikirkan apa yang dipikirkan, kita memikirkan apa yang menjadi kegelisahan daripada masyarakat gitu. Nah, selanjutnya saya pikir kalau soal bencana COVID-19 kita juga perlu melihat kisah kaum Samud dan Nabi Saleh ya, di mana Nabi Saleh memperingatkan kepada kaumnya untuk tidak melakukan kerusakan di muka bumi dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Namun perintah ini tidak diindahkan sehingga bencana itu ditimpakan kepada kaum Samud gitu. Saya kira kita perlu melihat juga di mana Nabi Saleh mengingatkan kepada kaum Samud bahwa jangan sampai kita menggali-gali gunung, maksudnya meratakan gunung untuk membuat gedung gitu, dan juga menguras hasil bumi untuk kepentingan sendiri gitu. Nah, ini sudah jauh hari diperingatkan oleh Nabi Saleh gitu, dan memang hari ini kita melihat banyak sekali bencana yang terjadi karena ulah manusia. Nah, saya kira dalam puasa hari ini, dalam momen Ramadan kali ini adalah momen yang harus kita pakai untuk bertransformasi secara sosial, di mana tidak hanya secara formal ya, kita mesti memperingatkan kepada pemerintah dan kepada masyarakat yang masih melakukan kerusakan di muka bumi untuk lebih memperhatikan, memperhatikan gejala yang terjadi gitu. Nah, untuk selanjutnya soal puasa juga kita mesti membangun solidaritas yang kuat ya, karena puasa bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan nafsu, tapi kita juga memberikan kemanfaatan kepada orang sekitar. Nah, kalau kita lihat dari Imam Al-Ghazali membagi tiga kategori puasa ya: puasa bagi orang awam, puasa bagi orang soleh, dan bagi orang yang kalau yang ketiga itu saya lupa namanya, tapi sangat soleh gitu ya. Nah, saya kira Imam Al-Ghazali ini membagi tiga kategori ini, di mana puasa seorang awam itu puasa yang biasa-biasa saja, hanya menahan dahaga. Puasa kategori kedua adalah puasa seorang yang soleh saja. Nah, puasa orang yang ketiga ini adalah puasa orang yang soleh dan dia memperhatikan gejala sosial di masyarakat gitu. Nah, ini yang perlu kita ambil pelajaran dan perlu kita melihat peluang dan melihat gejala yang terjadi di masyarakat. Dimana untuk sebagai penutup daripada kajian kali ini, saya cukup menyimpulkan bahwa Ramadan kali ini kita jadikan sebagai laboratorium sosial, di mana akan menyongsong perubahan masyarakat kepada masyarakat yang takwa, adil, dan makmur. Cukup sekian dari saya.
Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.